Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Nindya. Saya adalah salah satu pemandu di kegiatan LKMM Pratd tahun 2021 ini. Dan hari ini saya akan membawakan materi mengenai mendengar aktif. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Prasojo atau bisa dipanggil Nindya. Saya lahir di Pasuruan 21 April tahun 2002 dan alamat saya ada di Geraha Kuncara Eksekutif AR2 Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya dari tahun 2020 sampai sekarang, saya merupakan mahasiswa teknik logistik di Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan pada tahun 2017 sampai tahun 2020, saya adalah siswa di SMK Migas Cepu dan mengambil jurusan teknik pengolahan minyak, gas, dan petrokimia. Untuk organisasi dan pengalaman saya sekarang adalah Ketua Biro Kaderisasi Hima Teknik Logistik tahun 2021. Kemudian saya mengikuti coaching pemandu LKMM pada tahun 2021. Kemudian saya mengikuti kegiatan LKMM TD 2021. Kemudian saya juga mengikuti LKMM Pratd tahun 2021 seperti teman-teman. Kemudian saya ada di Vision Teknik Logistik tahun 2021 sebagai BPH. Kemudian saya ada juga di Logistik Champ tahun 2021 sebagai divisi sponsorship. Dan yang terakhir seperti teman-teman, saya juga mengikuti Ayo Champs pada tahun 2020. Dan untuk pengalaman magang saya pernah magang di Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik di divisi BPH tahun 2020. Dan karena saya SMK, saya juga magang di Minara Berantas Gas sebagai gas plant operator pada tahun 2018. Di sini juga saya memberikan 2 rules yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, dilarang mengantuk. Kalau mungkin sudah mengantuk, bisa cuci muka atau makan permen. Pokoknya gimana caranya teman-teman bisa memperhatikan materi ini dengan baik. Karena materi mendengar aktif ini penting banget di perkuliahan bahkan sampai di dunia kerja. Dan yang kedua, disarankan untuk berdiskusi. Karena sifatnya LKMM ini saling belajar ya antara saya dan teman-teman. Jadi saya di sini tidak menggurui, tapi kita berdiskusi 2 arah bersama, menyampaikan pendapat dan persepsi masing-masing. Seperti itu ya. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian. Apa itu mendengar aktif? Mendengar aktif adalah sebuah sikap mendengarkan seseorang secara fokus sambil memberikan respon-respon sederhana, baik melalui bahasa tubuh maupun perkataan. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan untuk mendengar aktif. Yang pertama, bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti apa yang kita perlukan untuk mendengar aktif? Contoh, iya ya, kita bisa sedikit mengangguk-anggukkan kepala dan mencondongkan badan kepada lawan bicara. Itu akan memberikan efek bahwa kita ini memperhatikan dan interest terhadap apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Yang kedua, ada pertanyaan terbuka. Di sini saya memberikan 2 contoh pertanyaan. Pertanyaan pertama, kamu nggak suka ya sama Iren? Pertanyaan kedua, apa yang kamu rasakan dari omongan Iren tadi? Kira-kira nih teman-teman, dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, pertanyaan mana yang mempunyai jawaban paling panjang? Betul sekali, jawabannya adalah pertanyaan yang kedua. Mengapa? Karena pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang menggunakan rumus 5W1H. Di situ terdapat unsur bahwa kita itu ingin menggali cerita dari lawan bicara. Maka lawan bicara akan merasa, oh anak ini berarti tertarik ya dengan cerita yang aku berikan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah kegiatan mengonfirmasi kembali perihal apa yang telah diceritakan oleh lawan bicara menggunakan kalimat kita sendiri dengan tujuan menyamakan pemahaman. Di sini saya memberikan contoh ada percakapan 2 orang antara Giselle dan Karina. Ceritanya si Giselle ini baru aja beli dessert box yang viral itu. Kemudian si Giselle bercerita kepada si Karina, Karina,
aku baru aja beli dessert box yang viral itu loh. Kata orang-orang rasanya kayak mau melayang. Kemudian si Karina jawab, bentar. Dessert box by Najwa Shihab itu kan? Itu emang enak banget. Varian apa yang kamu sudah coba? Aku sudah coba hampir semua dari varian mereka. Kemudian si Giselle bilang, aku baru aja coba yang varian lotus sih, tapi emang rasanya enak banget. Di situ. Jadi si Karina ini menyamakan pemahaman dengan kalimat bentar. Dessert box by Najwa Shihab itu kan. Jadi dia menyamakan persepsi, menyamakan pandangan dengan apa yang sudah dibicarakan oleh si Giselle. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Di kesimpulan ini saya lanjutkan dari dialog si Giselle dan Karina tadi. Karina menyimpulkan seperti ini. Bagus deh kalau kamu suka. Kapan-kapan kita coba varian yang lain yuk, yang aku juga belum pernah coba. Aku yakin rasanya pasti nggak mengecewakan sama sekali. Nah, di situ Karina memberi kesimpulan atas omongan Giselle tadi, bahwa Giselle itu baru saja membeli dessert box dan rasanya enak, dan ternyata si Karina suka, dan akhirnya Karina mengajak si Giselle untuk membeli varian lain yang dia belum pernah coba. Kemudian ada alur mendengar aktif. Yang pertama, hearing. Yang kedua, understanding. Yang ketiga ada interpreting. Yang keempat ada remembering. Yang kelima ada evaluating. Dan yang keenam ada responding. Oke, hearing. Pasti di mendengar aktif kita perlu mendengarkan terlebih dahulu. Nggak mungkin kan kita ini tahu apa topik atau apa maksud yang dibicarakan oleh lawan bicara kalau kita tidak mau mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian understanding, kita mengerti. Oh oke, si Karina ngerti kalau si Giselle baru aja beli dessert box. Kemudian interpreting, menginterpretasikan. Karina mengingat-ingat lagi, apa jangan-jangan ini tuh dessert box yang aku pernah makan ya? Menginterpretasikan. Kemudian remembering, Karina mengingat apa yang telah dibicarakan Giselle. Oke, Giselle baru aja beli dessert box yang viral dan katanya enak. Kayaknya aku juga pernah coba. Kemudian dievaluasi. Oh iya, ini mesti si Giselle ini beli yang dessert box by Najwa Shihab. Kemudian responding, Karina baru menjawab, iya aku pernah coba dessert box yang itu, emang enak banget. Situ. Jadi 6 urutan ini harus runtut teman-teman. Kalau ada satu aja yang kelewat, itu mendengar aktifnya nggak akan optimal kayak gitu. Manfaat mendengar aktif. Di sini saya memberikan 3 manfaat. Yang pertama, mengetahui watak seseorang. Contoh nih, kita lagi berbicara dengan orang lain kan. Kemudian orangnya itu bisa kita lihat, orang ini kalau ngomong tuh ternyata terburu-buru. Atau bisa jadi nadanya tinggi terus. Bisa jadi belibet, nggak to the point. Jadi kita sedikit banyak akan mengetahui watak si pembicara tersebut. Kemudian, yang kedua, mendapat informasi yang diinginkan. Pasti dari percakapan kita, antara kita dan lawan bicara, kita akan saling bertukar informasi. Contoh, seperti kita di perkuliahan, kita akan mendengar aktif, kita mendengar dosen menerangkan. Kita akan mendapat ilmu baru, mendapatkan informasi baru yang memang kita inginkan. Kita tahu kalau dosen itu adalah dosen statistika, ya pasti kita akan mendapat informasi statistika, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mendorong untuk berkomunikasi lebih jauh. Contoh lagi saya pakai mungkin di kelas perkuliahan. Setelah dosen memaparkan semua materinya, dosen akan bertanya, apakah ada pertanyaan? Nah, karena kita sudah menyimak dari awal, kita ada inisiatif untuk bertanya, Bu atau Pak, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Apa yang kita lakukan?
Di situ kita akan terbiasa untuk berkomunikasi lebih jauh, lebih ingin menggali topik yang diberikan oleh pembicara. Kemudian masuk ke slide hambatan mendengar aktif. Di sini saya bagi menjadi dua, yang pertama ada internal, kemudian saya bagi juga di eksternal. Untuk yang di internal, yang pertama, kesibukan. Kita ingin mendengar aktif, kita ingin fokus ke dalam topik yang diberikan. Tapi kita terlalu sibuk. Contoh, kita nih ada rapat, ada 2 rapat yang bersamaan dengan 2 topik yang berbeda. Kemudian kita split screen kalau di laptop ya, yang kanan Google Meet, yang kiri Zoom. Apakah kita bisa mendengar aktif? Tentu saja tidak akan bisa jawabannya. Kenapa? Karena fokus kita kepecah. Yang satu bahas ini, yang satu bahas ini. Jadi kesibukan saya masukkan di urutan pertama, hambatan mendengar aktif. Kemudian yang kedua, prasangka. Di sini saya menerangkan prasangka seperti ini contohnya. Mungkin kita sudah melihat satu orang nih. First impression kita nggak enak. Orang ini kok kayaknya jutek ya? Kayak gitu. Kemudian akhirnya apapun informasi yang disampaikan dengan orang yang kita anggap jutek ini, kita nggak akan terima. Otak kita udah menolak karena nggak orang ini jutek. Jadi kita tidak bisa mendengar aktif dari orang ini karena kita sudah menolak. Kayak no, orang ini jutek. Saya tidak mau. Kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar dibuang jauh-jauh ya, karena prasangka itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian yang ketiga, sikap terlalu reaktif. Contohnya seperti ini. Saya masih memaparkan materi nih. Atau mungkin kita ambil contoh tadi di perkuliahan ya, dosen. Dosen masih memaparkan materi. Belum sampai titik nih. Teman kita udah ada yang nyelat. Tanya. Orangnya belum selesai ngomong, tanya. Orangnya masih nerangin sedikit, tanya. Jadi materi yang disampaikan tidak akan tersampaikan secara optimal karena di selat-selat terus ini sikap terlalu reaktif. Harusnya apa yang kita lakukan adalah kita menunggu ibu atau bapak dosen kita selesai menerangkan sampai titik minimal ya, baru kita raise hand. Permisi Bu, Pak, saya izin bertanya. Jadi jangan sampai kita memotong omongan beliau, karena itu selain menjadi hambatan mendengar aktif, itu juga adalah tindakan yang sangat tidak sopan dan harus teman-teman hindari di perkuliahan, bahkan di dunia kerja atau dunia sehari-hari lah pokoknya. Dan yang terakhir, tidak berusaha mendengarkan. Mungkin nih ada faktor seperti ini, udah mungkin tadi prasangka ya, orang ini jutek, nggak mau. Terus kita kayak yang, atau mungkin, udah tahu informasi ini, udah tahu, ngapain kamu jelasin lagi, kayak gitu. Akhirnya kita tidak berusaha mendengarkan. Kemudian masuk ke faktor eksternal. Yang pertama, pesan terlalu banyak. Kita pastikan kalau mendengar aktif kan enak ya kalau kita dengerin orang langsung to the point, ngomong itu nggak basa-basi, kesana, kesini, baru inti. Itu pasti kita akan, orang ini ngomong apa sih gitu, pasti. Dan yang kedua, kompleksitas pesan. Jadi mungkin nih dari pembicara, dia tidak bisa menyampaikan pesan itu dengan baik. Contoh, ngomong nggak ada jeda, terus ngomong nggak ada komanya, nggak ada titiknya, pokoknya ngomong terus. Kita juga akan bingung yang mendengarkan, ini orang ngomong apa ya, dari tadi kok ngomong nggak ada jedanya. Kemudian yang ketiga, lingkungan bising. Ini pasti sering kita alami ya di perkuliahan online. Mungkin ada teman kita yang presentasi, kemudian lingkungan dia bising, mungkin di rumahnya ada tukang, atau mungkin rumahnya pinggir jalan, jadi mau nggak mau kayak kendaraan lewat itu dengar. Itu akan, kita juga mendengarkan tidak akan fokus 100%. Yakin saya, pasti kita agak sedikit terganggu. Oh, kok gini ya? Jadi nggak fokus, kita itu mendengarkan apa, kayak gitu. Kemudian saya memberi tips mendengar aktif. Yang pertama, konsentrasi kepada pembicara. Nah, ini juga struggle nih buat mahasiswa-mahasiswa online kayak kita.
Kalau nih kita seumpama ya, Zoom itu pakai laptop. Kita udah niat fokus nih kepada Bapak Ibu dosen. Oke, aku harus belajar ini, aku harus fokus. Kemudian ada HP, WhatsApp centung gitu. Kita akan ke distract nih fokusnya. Apa nih? Siapa yang WhatsApp aku ya? Nah, jadi itu harus dihindari biar kita benar-benar konsentrasi di perkuliahan. Kemudian menghindari gangguan. Oh ya, ini tadi juga masuk ya, di menghindari gangguan. Kalau mungkin kita gampang ke distract anaknya, bisa WhatsApp-nya di off notif dulu kayak gitu. Jadi kita bener-bener fokus ke perkuliahan, ke ibu bapak dosen. Lagi menerangkan apa sih kayak gitu. Kemudian kesampingkan pendapat pribadi. Ini balik lagi tadi ke persepsi ya. Jadi kalau kita first impression itu kan belum tentu benar. Jadi jangan sampai itu adalah halangan atau hambatan kita mendapat ilmu baru. Mungkin dari orang yang kita anggap tidak penting, dari orang yang kita anggap tidak tahu apa-apa, kita bisa mendapatkan ilmu baru. Jadi kesampingkanlah prasangka pendapat pribadi itu dikesampingkan dulu. Atau mungkin kita lagi marah sama orang, sebel nih, lagi sebel. Terus dia lagi menginfokan kalau besok ini perkuliahannya ini. Karena kita sebel sama orang yang ini, karena kita sebel sama orang yang menyampaikan, kita nggak mau dengerin, malas itu. Jadi dikesampingkan dulu pendapat pribadi agar kita bisa mendengarkan secara aktif yang optimal. Kemudian yang terakhir, melibatkan diri ke dalam pembicaraan. Seperti tadi nih, si Giselle, dia bercerita kepada Karina kalau dia baru beli dessert box. Kemudian si Karina nimbrung ya bahasa sekarangnya, melibatkan diri. Oh iya, dessert box yang kayak gitu ya, iya itu emang enak banget. Atau dosen memaparkan materi, kemudian kita melibatkan diri, kita raise hand, ibu bapak izin bertanya. Itu jadi kita terdapat pembicaraan dua arah. Itu pasti sebagai pembicara atau pemateri, kita juga akan senang karena kita merasa bahwa wah ternyata banyak yang interest dengan aku ya, banyak yang memperhatikan aku. Jadi dia merasa diperhatikan dan kita sebagai pendengar mendapat ilmu baru dengan cara mendengarkan dan menggali lebih dalam apa yang telah disampaikan oleh lawan bicara. Wah, nggak terasa banget, kita sudah ada di slide terakhir. Di sini saya punya quotes yang saya dapatkan dari mentor saya. Saya bacakan ya. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu nggak usah hebat dulu baru memulai sesuatu, tapi kamu harus memulai sesuatu dulu agar kamu menjadi hebat. Contoh nih, kan teman-teman mungkin banyak di sini yang mahasiswa baru ya. Teman-teman pengen masuk ke himpunan, tapi minder. Aku dulu nggak pernah ikut organisasi, tapi aku dulu gini, tapi aku dulu gitu. Nah, itu bisa dikesampingkan dulu. Teman-teman harus, yakin, aku harus daftar organisasi. Kayak gitu. Jadi, teman-teman yakin dulu, memulai dulu, agar teman-teman menjadi hebat. Jangan nunggu hebat dulu, baru memulai sesuatu. Karena kapan? Kita nggak tahu kita hebat kapan kalau kita tidak memulai. Oke? Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan materi mendengar aktif. Besok kita ketemu ya waktu sesi pemaparan materi dan diskusi. Saya harap teman-teman aktif besok di forum dan kita berdiskusi dua arah mengenai materi mendengar aktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.